Siap belajar firman Tuhan? Amin. Sepanjang minggu ini dari kemarin kita akan belajar tema besarnya adalah Mature Vertically Series. Jadi mature itu dewasa ke atas, ke arah Kristus. Jadi kalau kita nggak dewasa ke arah Kristus, kita juga nggak bisa dewasa secara horizontal. Makanya semua ibadah beda-beda. Dari hari Sabtu kemarin ini table of content-nya. Umum 1 kemarin hari Sabtu, higher than I gitu ya. Saya berbicara tentang minta perspektif Tuhan ketika kita menghadapi tantangan. Jadi ketika tantangan ada, jangan goyah terlebih dahulu. Tapi minta perspektif Tuhan, apa sih yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu ibadah pagi tadi, saya berbicara tentang crowd of people not disciples. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan sama kita, hari ini kita ini kerumunan orang ataukah murid? Ada bedanya. Karena saya berdoa semua jemaat Malang adalah murid. Bukan cuma orang yang datang berbondong-bondong, cuma pingin datang ibadah karena absensi. Tapi orang-orang yang rindu terus dibentuk dan dimuridkan. Lalu ibadah yang ketiga ini saya berbicara tentang storm of life gitu ya. Kita gak boleh takut akan badai yang akan kita hadapi. Ke depan, pasti ada badai. Tapi jangan takut. Bersama Kristus kita akan lewati semuanya, katakan amin. Dan di umum sore nanti, breakaway, saya kasih judul breakaway. Jangan memisahkan diri dari persekutuan orang benar dan dari hadirat Allah. Ini semua akan menuntun kita menjadi lebih dewasa, lebih bertumbuh, dan membawa kita maju di tahun 2024. Dan saya percaya orang yang dewasa, yang bertumbuh ke arah Kristus atau ke atas gitu ya, gak akan pernah takut menghadapi tantangan yang terjadi. Apapun tantangannya gitu ya, asalkan bersama Tuhan, kita akan lewati semua bersama-sama. Dan Tuhan berkata di dalam firman-Nya, jadilah engkau sempurna, seperti Bapakku sempurna. Kata sempurna itu bukan perfect man gitu ya, tapi kata sempurna itu artinya teleios, yang artinya dewasa. Ini pesan Tuhan buat setiap kita. Jadilah engkau dewasa, seperti Bapamu adalah dewasa. Bukan sempurna, tapi dewasa. Nah, kita mau sama-sama belajar tentang storm of life atau badai di dalam kehidupan kita gitu ya. Ada beberapa badai yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada badai yang karena dosa kita sebut itu sebagai konsekuensi, tapi jangan takut, bersama Tuhan kita pasti akan bangkit sekalipun ada konsekuensi. Tapi ada badai yang memang itu Tuhan izinkan, bahkan Tuhan perintahkan untuk kita menghadapi badai tersebut. Badai itu menakutkan. Ada beberapa orang yang gak suka dengan badai. Ada yang suka badai? Gak ada ya? Bukan beberapa, semua orang sih gak suka badai. Badai itu menakutkan. Badai itu membuat kita gak tenang. Ada yang ngalami badai terus tenang hidupnya. Atau ketika di kapal lagi liburan terus ada badai terus tenang. Happy ya, happy ye. Gak ada. Yang tenang itu cuma Tuhan. Badai ada, dia tidur. Karena badai ada, kita gak bisa tidur. Panik, cari perlindungan kanan kiri. Tapi badai itu akan mendatangkan kekuatan bagi kita. Karena seorang nakoda yang handal dibentuk bukan dari gelombang laut yang tenang. Tapi gelombang yang alami badai. Baru dia disebut sebagai nakoda yang handal. Nah, coba kita lihat sama-sama Matius 14. Storm of life. Matius 14 ayat ke-22 dan 24. 22 sampai 24. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Kita sudah pernah baca semuanya kisahnya, tapi coba kita lihat sekali lagi. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan untuk berdoa seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dikatakan di ayat ke-22 bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Sesudah itu, garis bawahi dulu kalimat sesudah itu. Ini sesudah apa ya? Sesudah apa? Kalau kita baca
di ayat-ayat sebelumnya atau perikop sebelumnya, ada satu peristiwa yang menarik, yaitu ketika Yesus itu menantang muridnya. Apa yang kamu punya? Aku punya 200 dinar. Kasih semua orang ini makan. Hidup ikut Yesus itu nggak pernah tenang. Kalau kita merasa bahwa ikut Yesus itu tenang, Bapak Ibu salah. Karena ikut Yesus nggak pernah membuat kita tenang. Karena Tuhan nggak mau membuat kita ini nyaman. Sesudah itu, murid-murid ditantang sama Yesus. Kasih mereka makan. Loh Tuhan, uang dari mana? Nggak cukup, aku nggak punya uang. Kalaupun 200 dinar ini dikasihkan sama mereka, nggak cukup. Pokoknya kamu harus kasih mereka makan. Lalu dia mulai cari-cari, nemulah 5 roti 2 ikan. Dan ketika 5 roti 2 ikan dibawa, Tuhan ini ada tambahan 5 roti 2 ikan, tapi apa artinya? Buat gimana 5 roti 2 ikan bisa kasih makan semua orang? Itu challenge. Itu challenge sekali. Tapi akhirnya murid-murid lewat kan? Dia serahkan kepada Yesus, dia ucap syukur, makanlah 5.000 orang laki-laki, sisa 12 bakul. Sesudah itu, ini lagi. Dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Tahu, tantangan itu selalu diberikan setiap hari ke dalam hidup kita. Tantangan yang sama diberikan dalam hidupmu, tantangan yang sama juga diberikan Tuhan kepada hidup saya. Dan setiap tantangan itu ya datang dalam hidup saya percaya bahwa itu to make me strong. Untuk membuat Anda kuat. Untuk membuat Anda kuat. Buktinya apa? Dikatakan sesudah itu Yesus menyuruh mereka. Yesuslah yang memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang ke seberang. Pertanyaannya, apakah Tuhan gak tahu kalau akan ada badai? Siapa yang bilang Yesus tahu kalau ada badai? Angkat tangan. Siapa yang bilang Yesus gak tahu? Sekali lagi, yang bilang tahu Yesus bahwa akan ada badai, angkat tangannya. Oke, yang gak angkat tangan, coba. Yang angkat tangan tetap angkat tangan. Coba lihat kanan kirinya, yang gak angkat tangan. Kamu yang mana? Kamu percaya Yesus tahu ada badai atau enggak sih? Gitu. Atau jangan-jangan tidur. Ayo coba dikit. Yesus itu tahu kalau akan ada badai. Yesus itu tahu. Tapi Yesus itu sengaja memerintahkan muridnya ke sana. Tuhan tahu karena Tuhan itu berkuasa atas angin dan badai. Karena di beberapa firman Tuhan dicatatkan suatu kali ketika diombang-ambingkan lalu Yesus tidur. Murid-murid bangunkan dia, Tuhan gak peduli kalau kita mau binasa ada badai gini, kamu malah tidur. Yesus bangun, lalu dia hardik anginnya, angin tenang. Lalu murid-murid bingung, siapa gerangan orang ini? Sampai angin pun tunduk. Firman Tuhan catat gitu. Yesus itu berkuasa atas itu. Kalau Yesus berkuasa atas angin, maka Yesus tahu bahkan akan ada badai hari itu. Sekali lagi pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus tahu, kenapa kok malah disuruh menyeberang? Yesus kan tahu ada badai, tapi kenapa kok malah disuruh ke sana muridnya? Harusnya kan kalau menurut kita, Bapak yang baik, kalau ada badai jangan dulu ke sana, besok aja. Kalau kita punya anak mau pergi berlibur kemana, mau ke luar negeri kemana, naik pesawat, jangan sekarang kayaknya kok mendung-mendung. Cuacanya lagi gak baik, nanti aja ditunda. Itu kan Bapa dunia. Tapi Tuhan beda, Tuhan Yesus beda. Sudah tahu ada badai, perintahkan menyeberang. Diperintahkan menyeberang. Ada saat di mana Tuhan itu menyuruh kita masuk justru menghadapi badai. Bukan menghindari badai. Karena badai itu datang dalam hidup kita untuk kita hadapi. Bukan membawa kita ini hancur. Tapi justru akan melihat sesuatu yang besar. Nah kalau kita baca firman Tuhan ini sampai habis. Maka kita akan melihat kalau gak ada badai itu. Maka Petrus gak pernah cicipi rasanya gimana rasanya berjalan di atas air. Kalau gak ada badai itu. Makanya Yesus itu sengaja. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu.
dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Lihat, ini kalau kita merenungkan firman Tuhan ya, di ayat 22 ini kita bisa melihat, sepertinya Yesus itu dengan sengaja memerintahkan murid-muridnya ke badai. Sengaja mengirim muridnya ke badai karena nggak semua dikirim ke badai. Karena firman Tuhan memerintahkan muridnya naik ke perahu, mendahulunya ke seberang. Diperintahkan ke badai. Sementara itu yang lain disuruh pulang. Yang lain disuruh pulang. Kalau Tuhan berkata bahwa badai itu baik buat semuanya, kenapa gak semuanya justru nyebrang? Kenapa kok muridnya aja? Ini yang disuruh nyebrang cuma muridnya. Yang suruh hadapi badai cuma muridnya. Tapi yang lain suruh pulang. Apakah Tuhan lebih sayang kepada yang pulang? Enggak. Karena Tuhan mau membuat kita lebih kuat. Maka itu bedalah murid sama kerumunan orang. Kerumunan orang sama Tuhan suruh, sudahlah, kamu pulang aja. Tapi murid, kamu muridku? Ya, aku murid. Aku pelayan Tuhan, aku pemimpin. Go to the storm. Diperintahkan malah menyeberang. Badai kehidupan dan tantangan yang dari Tuhan gak pernah menghancurkan kita. Tapi justru membangun kita, Bapak Saudara. Kita harus sadari itu akan membangun kita. Jika itu badai itu datang sekali lagi, itu karena dosa, ada konsekuensi yang harus kita tanggung dan kita harus bangkit. Bersama Tuhan pasti menang. Tapi seringkali kita merasa bahwa aku gak salah, kita hidup benar, tapi kok masuk badai? Bukankah itu pertanyaan klise orang-orang Kristen? Siapa yang pernah ngalami itu? Aku merasa gak salah, tapi kok badainya ada ya? Ada? Apa cuma saya? Siapa yang pernah ngalami angkat tangannya? Oh, yang lain gak pernah ya? Oh, betapa luar biasanya hidup Anda. Karena saya merasa, aku ini udah hidup benar loh. Udah jaga hidup, udah jaga integritas. Kenapa badainya masih ada? Enak ya jadi orang itu disuruh pulang gak usah ngadepin badai. Enggak. Badai itu untuk membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sering kali terjadi ketika kita di dalam badai? Coba kita lihat peristiwa yang sama, tapi ditulis oleh penulis yang berbeda. Markus 6 ayat 47. Dengan cepat aja ditampilkan di depan. Markus pasal yang ke-6 ayat 47. Dikatakan seperti ini. Ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di mana? Tengah danau. Garis bawahnya tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Keadaan murid-muridnya ini gak gampang. Murid-muridnya ini berada di tengah-tengah. Kalau orang berada di tengah-tengah itu pilihannya aku mau balik atau terus. Persimpangan. Murid-muridnya juga sama. Badai, tapi dia ada di tengah-tengah. Mau balik, bisa loh. Tuhan, badai di sana aku balik aja. Kadang-kadang ketika ngadepi badai, ngadepi tantangan, kita juga berada di persimpangan. Ini aku enak lurus, terus, atau aku harus kembali? Murid-muridnya juga sama. Maju kena, mundur kena. Bingung. Mau maju atau mundur. Kalau Bapak bisa ngalamin tantangan, pilih maju atau mundur. Sungguhan. Ini jebakan loh. Kalau Anda bilang maju, no turning back. Kayaknya semua pilih maju ya. Gak ada yang berani bilang, mundur aja deh. Kalau Abah bisa bilang maju, bukan saya catat, malaikat yang catat. Kalau malaikat catat, suatu kali nanti, kamu ya, jangan mundur, no turning back. Malaikat udah catat. Bingung, mereka mau maju atau mundur. Tapi ketika kita dihadapkan dengan itu, kita harus ingat bahwa yang namanya badai, tak pernah selamanya. Ada jangka waktu, ada expirednya. Ada masa di mana badai itu kan tenang dengan sendirinya. Jadi ketika itu terjadi, maju jangan mundur. Ya kan? Naik mobil, hujan, badai. Masa mau berhenti di tengah jalan sekali kalau jalannya gak kelihatan? Ya kan tetap jalan sekalipun pelan-pelan. Maju aja, nanti akan lewat. Terang sendiri. Dan ini yang berikutnya. Coba Yohanes 6 ayat ke-16. Ini yang sering kali terjadi. Peristiwa yang sama, Yohanes 6 ayat 16. Dituliskan begini. Dan ketika hari sudah apa? Mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Garis bawahi mulai malam. Mulai gelap.
ketika kita menghadapi tantangan, badai, seringkali aku gak kelihatan apa-apa di depan. Gelap semuanya, sekelilingnya gelap. Di laut apalagi, di danau apalagi. Kalau malam kita ke danau, gak kelihatan apa-apa. Saya pernah mancing malam-malam, gak kelihatan apa-apa, semuanya hitam. Semuanya hitam. Gak kelihatan. Nah ketika ada badai bingung, ini gak bisa, itu gak bisa, bingung semuanya. Ini yang dialami murid-muridnya. Keadaan gelap gulita gak bisa lihat apa-apa. Tapi ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Maju aja, gak usah takut. Karena dari gelap akan terbit terang, R.A. Kartini. Dari gelap pasti akan terang. Gak selamanya gelap itu ada. Akan ada masa terang di mana kita akan bisa melihat semuanya. Tapi paling gak ketika kita terang itu ada, kita sudah berjalan lebih jauh dari tempat sebelumnya. Dari sini kita bisa belajar. Ada banyak tokoh Alkitab yang mengalami badai juga di dalam kehidupannya. Badai gak melulu seperti yang dialami murid-murid. Badai yang secara fisik datang. Tapi badai itu banyak hal yang datang yang membuat kita gak nyaman. Coba kita lihat badai pertama. Ada banyak tokoh Alkitab yang diizinkan mengalami badai di dalam kehidupannya. Kita mau belajar mengenal tujuan badai di dalam kehidupan. Coba Yunus pasal yang pertama, kita buka. Yunus pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini judulnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat keempat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi lihat, perhatikan ayat 4. Tuhan menurunkan apa? Angin ribut, menurunkan badai. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal-kapal itu hampir hancur terpukul. Yunus dapat panggilan Tuhan untuk ke Niniwe, beritakan firman agar Niniwe diselamatkan. Yunus gak mau karena Yunus gak suka dengan Niniwe. Orang Niniwe itu jahat. Orang Niniwe itu jahat. Menurut Bapak Ibu Saudara, lari dari panggilan Tuhan itu dosa enggak? Nah, pertanyaan ini sulit. Lu jawab gak apa-apa. Menurut Bapak Ibu Saudara, lari dari panggilan Tuhan itu dosa enggak? Siapa yang bilang dosa? Angkat tangan. Oh puji Tuhan, siapa yang bilang enggak dosa? Angkat tangan. Yang bilang enggak dosa? Enggak dosa. Yang bilang enggak dosa? Yang bilang dosa? Ada enggak angkat tangan lebih banyak loh? Ya enggak angkat tangan takut menjawab kayaknya nih. Iya. Ya enggak? Bingung jawab ya? Kalau kita jawab dosa, mati aku. Karena seringkali aku lari dari tanggung jawab. Tapi kalau bilang enggak dosa, kok kena badai? Bingung ya jawab ya? Lari dari panggilan itu dosa enggak? Saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Ini bukan tentang dosa atau tidak. Ini loh. Kalau dosa atau tidak kita sudah tahu. Ini bukan dosa atau tidak. Tapi di mana ketika kita enggak taat, Tuhan bisa bentuk kita melalui badai. Enggak ada yang salah dengan Yunus loh. Aku gak suka sama orang itu. Lebih baik aku menghindar aja Tuhan. Pokoknya kamu harus injilin orang itu. Aduh gak enak orang itu. Salah gak sih? Kalau menurut saya gak salah. Gak salah. Disuruh melayani, ayo kamu melayani ini ya. Enggak. Salah gak sih? Enggak salah. Suruh jadi pemimpin, ayo kamu jadi pemimpin, Tuhan udah bicara kan. Aduh yang lain aja deh, gak mau. Itu kan lari dari panggilan. Makanya tadi gak berani bilang itu dosa kan? Karena kita tahu bahwa kita juga ada di sana nih. Ini gak bilang dosa. Tapi detik ketika kita gak taat apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan itu bukan tentang dosa atau enggak.
Apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita itu membentuk kita, bukan tentang dosa atau enggak. Go, pergi enggak. Itu membentuk kita loh. Bukan tentang orang, ayo kamu injili orang itu. Terus orang itu yang, ya sekalipun orang itu diselamatkan, tapi tujuan Tuhan bukan cuma menyelamatkan orang itu, tapi membentuk kita juga. Yunus gak salah ketika Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan izinkan badai itu datang. Dan ini badai pertama yang kita harus tahu. Namanya correcting storm. Badai untuk mengoreksi kita. Gak salah semua, tapi ada yang perlu dikoreksi. Di dalam hidup kita gak semuanya salah sih. Salah benar. Tapi ada hal-hal yang, ya ini oke lah, kamu boleh lakukan. Tapi akan lebih baik kalau ini. Itu koreksi. Badai untuk mengoreksi. Yunus gak mau ke Niniwe, merasa bahwa jalannya lebih menyenangkan. Baginya mungkin lari dari panggilan Tuhan adalah hal yang gak nyaman sama dia. Dia pilih lari aja deh. Gak usah deh, yang lain aja. Kalau gak ada aku kan orang lain juga pasti dipakai. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau itu datang buat kita, Tuhan akan kejar sampai mati. Karena apa itu? Itu correcting storm. Badai yang akan mengoreksi hidup kita. Gak seluruhnya salah. Tapi Tuhan mau koreksi hidupnya. Enggak semuanya tentang dosa atau enggak. Tapi lebih kepada kita mengasihi Tuhan. Lebih apa enggak. Mengasihi Tuhan itu berarti mau mengasihi orang yang Tuhan kasih. Bukan? Kita berkata Tuhan aku mengasihimu. Tapi enggak mengasihi orang yang dikasihi. Ya berarti kita enggak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu berarti mau belajar percaya dan taat melangkah. Sekalipun kita enggak lihat apa-apa. Apa benefitnya buat aku? Tapi kalau Tuhan bilang pasti ada benefit. Mengasihi Tuhan itu berarti mau bayar harga lebih. Tuhan gak menghukum. Kalau kita berkata, karena aku lari dari panggilan Tuhan menghukum. Enggak, Tuhan tidak menghukum. Tuhan mengoreksi jalanmu. Correcting storm. Yunus dikoreksi. Badai ada. Tapi gak selesai di badai. Tetap gak mau taat, dicemplungkan ke laut. Badai kedua, dimakan ikan. Dikoreksi. Kenapa? Karena Yunus merasa benar. Dikoreksi sama Tuhan. Hidup ini gak cuma apa yang kita mau dan kita suka, tapi tentang apa yang Tuhan kehendaki. Tapi tentang berbagi beban sama Tuhan. Makanya kita tahun ini 2024 kita harus dewasa. Bukan tentang apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Lalu yang kedua, lanjut. Pada yang kedua. Coba kita buka Kejadian 22, ayat yang pertama dan kedua. Ini badai yang kedua. Kalau yang pertama nanti correcting storm. Ini badai yang kedua. Kepercayaan Abraham diuji judulnya. Kalau judulnya kepercayaan Abraham diuji berarti Abraham itu ada di sebuah persimpangan. Antara dia percaya atau tidak. Dia mengalami badai juga. Dikatakan gini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Lihat, setelah semuanya itu setelah apa? Setelah Abraham itu menanti-nantikan anaknya. Tahunan dia nunggu. Dikasih, Tuhan gak berhenti. Dicobai juga, diuji bukan dicobai. Diuji. Tuhan menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firmannya lihat. Ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Jelas, korban bakaran berarti harus mati. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lihat, sekali lagi Tuhan itu minta ke kita, tapi kita gak mau, kira-kira dosa apa enggak? Nah ini lebih dalam, ayo. Kalau Tuhan minta sesuatu dalam hidup kita, terus kita gak mau kasih, dosa gak? Yang ngomong dosa siapa? Oke, yang bilang gak dosa siapa? Awas lo ya, dengar clue-nya baik-baik. Enggak. Coba yang bilang dosa siapa? Angkat tangannya. Gak usah takut, gak apa-apa. Justru di sini kita mau belajar. Yang bilang gak dosa, angkat tangannya. Sekali lagi, lebih banyak yang gak angkat tangan. Main aman. Kalau kita bilang dosa, ya mati lagi kan kita. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita masih punya rasa aman.
Kalau itu diambil, gak bisa. Tapi kalau kita bilang gak dosa gitu ya, kok ada pertentangan di dalam hati nurani? Betul gak? Bingung kan? Jawab, karena saya juga bingung. Ketika siapkan firman Tuhan, iya ya Tuhan ya. Saya coba, kalau ini diambil sama Tuhan bisa gak ya? Ya ngelus dada, ya wis lah gitu ya. Berarti ada sesuatu di dalam hati kita yang kita pertahankan. Sama seperti Abraham. Dia punya anak yang dikasihi, Tuhan minta korbankan dia sebagai korban bakaran. Abraham sebagai bapa, as a father, dia punya hak. Jangan Tuhan, ini ku kasihi. Apakah Tuhan marah? Enggak. Toh itu juga datang dari Tuhan. Tapi sekali lagi, badai itu harus datang. Ada correcting storm dalam hidup kita. Kita menghadapi sesuatu, oh iya Tuhan aku menghadapi ini. Karena mungkin hari ini aku lari dari hal ini. Oke, aku mau kembali. Kita memenangkan badai. Tapi ada badai kedua yang namanya protecting storm. Badai untuk menjaga kita. Tuhan minta itu sama Abraham bukan untuk mengambil, tapi untuk menjaga hatinya. Apakah Tuhan itu tetap ada di dalam hidup? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan minta sesuatu bukan untuk mengambil, merebut, menghancurkan, tapi untuk menjaga kita. Itu protecting storm. Kalau nggak dikasih pun ya nggak salah. Tapi sometimes Tuhan izinkan badai itu supaya kita belajar let go and let God. Kita belajar melepas. Kita belajar untuk tidak memberhalakan segala sesuatu. Abraham itu belajar untuk meletakkan Tuhan di atas apa yang dikasih. Abraham belajar melepas apa yang dikasih untuk mempertahankan Tuhan. Badai datang membuat kita let go. Enggak apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, ambil. Toh itu juga datang dari Tuhan. Protecting storm. Itu semua melindungi iman Abraham dari satu keturunan sampai pada keturunan-keturunan berikutnya sebanyak pasir di langit. Pasir di laut dan bintang di langit. Kalau satu itu nggak dilepas sama Tuhan, nggak mungkin keturunannya sampai kita hari ini. Sekalipun nggak dosa. Tapi kita nggak akan pernah jadi orang yang dewasa. Kenapa sih? Apa sih tujuan Tuhan mendewasakan kita, membangun kehidupan kita sedemikian rupa? Lewati badai, apa sih tujuannya? Bukan hanya membuat kita kuat. Karena Tuhan itu mau mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Itu tujuannya. Bukan cuma membuat kita kuat. Kuat aja buat apa? Kita kuat supaya kita bisa menerima beban kepercayaan yang lebih besar. Itu tujuan Tuhan. Makanya kita perlu mengalami protecting storm dalam hidup kita. Akan ada orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami ini. Tapi ketika engkau mengalami, ingat firman Tuhan ini. Ini hanya protecting storm. Salah satu badai yang harus aku lewati untuk menjagai imanku. Untuk menjagai hatiku. Untuk menjagai langkah-langkah jalan kehidupanku. Protecting storm. Izinkan Tuhan itu menyelidiki hati kita. Sampai di mana kita mengasihi Tuhan. Termasuk pasangan hidup yang belum menikah. Tuhan sudah bilang, let go. Bukan untuk merampas sesuatu.
tapi untuk menjaga yatim. Amin. Dan berikutnya, yang ketiga. Kejadian 50 ayat ke-20. Yang pertama itu berbicara tentang correcting storm, mengkoreksi. Yang kedua itu protecting storm. Yang ketiga, Kejadian 50 ayat 20. Ini kejadian Yusuf ini luar biasa. Dikatakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Lihat, segala sesuatu diizinkan untuk kebaikan. Ya, segala sesuatu. Di dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mengasihi Dia. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat ini, sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang ketiga, yang terakhir adalah perfecting storm. Badai yang menyempurnakan. Bukan cuma correcting, dikoreksi. Tapi Tuhan juga menyempurnakan loh lewat badai. Lihat. Bukan hanya koreksi, proteksi, tapi juga perfecting storm. Badai membuat engkau sempurna. Badai yang menyempurnakan. Kalau kita lihat ayat ini, ayat-ayat sebelumnya gak ada yang salah dengan Yusuf. Yusuf orang baik. Dia gak melakukan kejahatan, dia gak melakukan dosa. Dia sudah lakukan hal yang benar. Dia cuma ceritakan mimpinya, gak ada yang salah. Kalau ceritakan sesuatu kepada saudara, kepada bapaknya gak ada yang salah. Gak berdosa, tapi semua saudaranya iri. Harus yang disalahkan, kamain kamu kok iri? Yang iri kan yang salah. Yusuf lo gak iri dengan saudara-saudaranya, saudaranya yang iri. Yusuf gak salah. Saudaranya iri lalu membuang dia, menjual dia. Yusuf gak salah. Di rumah Potifar dia pegang integritas. Kalau dia boleh bicara sama Tuhan, aku ini kan sudah pegang integritas. Aku kan sudah jujur Tuhan. Aku kan sudah kudus. Tapi kenapa kok sampai hari ini kok ngalami sesuatu yang gak enak? Kok badainya gak selesai-selesai? Dimasukkan ke dalam penjara karena fitnah. Di penjara dilupakan pula. Secara manusia Yusuf bisa berkata, kapan badai ini berlalu? Betul kan? Kadang kita kan berdoa, Tuhan sampai kapan ini? Sampai kapan? Bahkan kalau bisa pun, ya harusnya bisa. Tapi Yusuf gak lakukan itu. Yusuf bisa berkata sama Tuhan, apa salahku? Kok aku ngalami ini? Karena ketika kita ngalami sesuatu, seringkali kita, dosaku apa Tuhan? Gak dosa. Tapi karena Tuhan harus lakukan itu, supaya kita sempurna. Tuhan harus lakukan itu. Sampai kapan? Sampai kita sempurna. Yusuf 14 tahun mengalami kekecewaan, dihianati keluarganya. Dan banyak hal. Tapi pada itu semua memang Tuhan izinkan agar membuat Yusuf ini matang secara sempurna. Membuat dia sempurna di dalam menjaga hatinya tetap benar. Ketika saudara-saudaranya gak suka sama dia. Ya kan? Jaga hati untuk tetap hati benar. Kanan kiri gak suka kita. Di pekerjaan kita, di kantor kita, semua orang sikut kanan sikut kiri. Kita jaga terus hati kita. Kita gak salah tapi disikut. Jaga hati untuk benar itu susah. Ada orang yang tanya, Pastor, apa susahnya menjadi hamba Tuhan? Karena beberapa hamba Tuhan berkata bahwa susahnya jadi hamba Tuhan harus persiapan khotbah. 4 kali khotbah, 4 kali beda. Itu mumet. Saya suruh persiapan 4 kali khotbah. Enggak, stres saya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sudah bilang sama sekretaris, saya mau khotbah di Surabaya. Ada 7 kali ibadah, tolong saya dijadwal di Malang dulu 7 kali. Supaya saya bisa punya tenaga untuk khotbah di Surabaya nanti. Menantang badai. Tapi kalau ada orang tanya apa yang membuat jadi pastor itu susah? Jaga hidup. Jaga hati itu bersusah. Karena itu setiap hari. Dikecewakan orang. Itu jaga di sininya itu yang susah.
Kalau cuma khotbah, ministry, gampang Bapak Saudara. Jaga hidup itu yang susah. Tuhan pakai kita di mimbar bukan karena kita pintar berkhotbah, tapi karena kita pintar jaga hidup. Itu kan Tuhan pakai kita. Yusuf sama. Tuhan buat dia sempurna lewat badainya, gak selesai-selesai 14 tahun loh. Supaya hatinya sempurna. Sempurna terhadap kepercayaan hidupnya, menjaga harta orang lain. Menjaga integritas. Sempurna di dalam kesetiaan komitmen. Nanti kalau aku sukses, tak balas ya. Kok balas-balesan? Enggak. Dia benar di situ, sempurna. Sekalipun nanti Tuhan percaya aku jadi orang nomor 1, nomor 2 di Mesir, I will take care my family. Itu Yusuf. Luar biasa. Begitu hatinya sempurna, langsung bebas badai, menang badainya. Kenapa? Karena kamu sudah sempurna. Udah dewasa maksudnya. Udah dewasa. Bagaimana dengan kita hari ini? Mau gak kita dewasa? Kalau kita mau terus dibangun sama Tuhan, jangan hindari badainya. Ada badai yang memang itu berbicara tentang panggilanmu. Gak salah. Engkau lari dari panggilan gak salah. Gak masuk neraka juga. Tapi Tuhan mau engkau lebih baik, makanya dikoreksi. Beberapa dari Anda, iya Tuhan, aku sudah lari dari panggilan. Hari ini aku mau balik. Aku gak mau lari lagi. Supaya apa? Supaya badainya kita menangkan. Tuhan gak menghukum loh, ingat ya. Karena aku gak mau Tuhan hukum. Tuhan gak menghukum, Tuhan koreksi kebalikan jalan kita. Kalau Tuhan koreksi itu artinya ada yang lebih baik. Aku gak mau melayani, kan gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Masa gak melayani dosa masuk neraka? Enggak. Tapi kalau bisa melayani itu akan jadi lebih baik. Servolution daftarkan pelayanan. Gak cuma koreksi. Tapi Tuhan juga bangun kita lewat badai berikutnya. Proteksi. Jangan genggam terus. Lepas ya lepas. Uang dibawa lari orang, digenggam terus. Bersungguh-sungguh terus, maki-maki orang yang terus. Gak akan mengembalikan uang kita itu. Sungguhan. Akan buat hati kita tambah jengkel. Jalan satu-satunya, lepas. Iya. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan jadi. Itu jaga kita loh, jaga hati kita. Dan yang terakhir, badai yang terakhir, perfecting strong. Itu yang akan menyempurnakan hidupmu dan hidupku. Jadi ketika hari ini kita sedang berada dalam sebuah badai, don't give up. Jangan menyerah. Sekalipun gak kelihatan apa-apa. Sekalipun kita bingung ada di tengah-tengah. Mau maju atau mundur. Maju aja. Tuhan akan menyertaimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya semua bisa makin berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Memujimu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu